Selamat datang dalam Dialog Kebangsaan. Hari ini kita akan berbincang tentang cita-cita Indonesia dan cita-cita Islam. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai hal ini dengan seorang kiai besar. Dia miliarder juga dermawan. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim. Mari kita sapa. Selamat datang Pak Kiai. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai ini kan dulu ceritanya kan dari miskin, kok bisa menjadi miliarder, gimana ceritanya Pak Kiai itu? Ya, ada dua hal yang harus dilakukan. Kita berupaya keras untuk mewujudkan impian-impian kita. Tetapi didukung juga dengan doa yang maksimal terus. Dan kemudian ada sikap yang harus dimiliki oleh orang yang kepingin berhasil. Apa? Disiplin. Disiplin itu dalam bahasa agamanya, dalam bahasa Islamnya istiqomah. Kekuatan istiqomah itu luar biasa. Kekuatan istiqomah itu kekuatan yang sangat besar sekali. Dan di banyak teori bahwa kunci keberhasilan itu disiplin. Di banyak teori. Kita mempunyai teori yang begitu sangat populer, al-istiqamatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah satu aja sudah luar biasa kalau ketika orang memiliki karomah. Kemuliaan, kekuatan dahsyat yang tidak bisa terwujud pada orang biasa. Itu namanya karomah. Nah itu istiqomah, itu lebih baik daripada 1000 karomah. Contoh keistiqomahan saya, kata orang, saya ini konsisten dengan setiap hari saya mengajar. Betapapun mungkin pengajarannya sangat sederhana, pengajarannya sedikit, ya, tetapi khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya perbuatan, amal, itu yang paling istiqomah. Walaupun cuma sedikit, tapi istiqomah. Ya, saya punya komitmen yang luar biasa terhadap kewajiban saya mengajar ngaji misalnya. Baik di Pacet ataupun di Surabaya. Orang membaca, ini penyebab keberhasilannya. Tetapi saya juga kemudian melihat teori-teori yang tadi mengatakan bahwa istiqomah itu sangat memiliki makna yang begitu dalam untuk terwujudnya sebuah keberhasilan. Itu Pak Kiai kan sukses begitu ya menjadi seorang miliarder. Nah, mengenai Indonesia Pak Kiai, Indonesia ini kan memiliki hampir 300 juta penduduk tersebar di 17.000 pulau dan di dalamnya tersimpan begitu besar sumber daya alam manusia. Bagaimana pandangan Pak Haji tentang negara Indonesia ini? Ya, negara Indonesia harus menjadi negara yang termaju di dunia dan harus memiliki keyakinan yang demikian. Kader-kader bangsa, anak-anak muda, generasi bangsa harus bercita-cita yang tinggi. Ya, orang yang bercita-cita tinggi itu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu mencintai mereka yang luhur urusan-urusannya, tinggi cita-citanya. Saat inilah generasi bangsa mendatang harus bercita-cita, mencita-citakan Indonesia ke depan menjadi negara termaju di dunia. Kenapa? Karena modalnya yang paling lengkap yaitu sumber alam. Ya, di mana alam negara, kekayaan tanah airnya itu yang terkaya di dunia. Ya, bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya cerita orang, kata orang, tapi saya sudah
hampir ke seluruh wilayah Indonesia saya datang. Betapa hebatnya dari berbagai halnya Indonesia ini. Kalau sumber daya manusianya gimana kira-kira Pak? Nah, itu bahwa sebuah keberhasilan itu harus ditopang oleh akses intelektual. Akses intelektual. Makanya kalau tidak ada akses intelektualnya ya susah. Jadi kita harus meningkatkan sumber daya manusia dengan keilmuan. Nah, ada semacam aksioma ya. Knowledge is power. Ilmu itu adalah Kekuatan. power. Ya. Al-ilmu quwwah. Ilmu itu adalah kekuatan, power yang akan bisa mendorong, membentuk seseorang memiliki sebuah kekuatan yang dahsyat. Oleh karena itu, generasi bangsa kita ini harus kuat. Nah, ilmu itu adanya di mana? Di dominasinya ya di Kementerian Pendidikan Nasional dan di Kementerian Agama. Ya, jujur tidak boleh kita melepaskan Kementerian Agama. Dua kementerian ini yang memegang banyak pendidikan, terutama pendidikan nasional, tapi agama juga ya ikut serta di dalamnya. Itu harus memotivasi terlahirnya kader-kader bangsa yang baik, mewujudkan kualitas-kualitas lembaga-lembaga pendidikannya, perguruan tingginya, permudah mereka untuk mendapatkan izin operasional. Jangan kemudian sedikit-sedikit moratorium itu tidak boleh. Ya, silahkan kedokteran di mana-mana didirikan, silahkan universitas-universitas di mana-mana didirikan. Silahkan jika ada yang menginginkan untuk mendirikan international university, silahkan. Nah, kemudian juga berikan dorongan bahwa Indonesia itu sentral keilmuan untuk membuka banyak mahasiswa-mahasiswa asing belajar di Indonesia. Nah, dengan demikian kita terpanggil untuk mewujudkan kualitas yang baik pada lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini. Karena antara lain mahasiswanya dari negara-negara asing. Iya. Saya mohon maaf walaupun saya dalam tingkatan perguruan tinggi yang masih kecil yang saya miliki dan yang masih sangat relatif muda, saya sudah banyak mahasiswanya dari luar negeri dan cita-cita saya harus menjadi lembaga pendidikan yang paling baik di Indonesia, bahkan nanti harus menjadi yang diperhitungkan di dunia. Oh, iya. Nah, cuma kendalanya ya regulasi bagaimana kita mau mendirikan ini, izin operasionalnya dipersulit. Sebetulnya kalau sudah dilihat layak dan siap harus dikasih izin itu. Kemudian Indonesia kan punya cita-cita mau mewujud masyarakat adil dan makmur. Sumber daya alam kita punya, SDM sebetulnya apa sih kendalanya Pak Kiai? Kok sampai sekarang belum terwujud cita-cita masyarakat adil dan makmur itu? Begini, banyak hal, mohon maaf. Kita harus cinta dengan Indonesia. Ya, kenapa? Karena Indonesia dimerdekakan oleh tokoh-tokoh bangsa yang hebat-hebat berkaitan dengan cita-citanya terhadap bangsa dan negaranya. Sehingga kemerdekaannya melahirkan sebuah pesan kepada mereka yang akan mengisi di alam kemerdekaan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur ini. Dan itu sangat mudah terwujud di Indonesia, sangat mudah. Jika kesadaran itu terwujud di para anak bangsa yang memiliki power, yang memiliki kemampuan. Sekali lagi saya katakan, modal untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju, itu kita sudah memiliki sumber alamnya, SDM-nya yang terus diperbaiki.
berkaitan dengan background SDM-nya sebetulnya sudah bagus, tinggal pemrosesannya. Background-nya itu bagaimana? Orangnya cerdas-cerdas di Indonesia itu, tinggal pemrosesannya. Permudah untuk mendapatkan gelar Akademis ya. akademis, permudah mereka mendapatkan doktor. Jangan kemudian bahwa pemrosesannya begitu dipermudah, bukan. Pemrosesannya diperketat, tetapi pemrosesan perizinan ini yang jangan diperketat. Ya, ketika ada sebuah lembaga pendidikan yang sudah siap untuk membuka fakultas kedokteran, membuka fakultas pertanian, perekonomian, pertambangan, silakan diberikan kesempatan asal kemudian secara serius divisitasi dulu, ya. Tapi kemudian kalau sudah layak ya dengan dipermudah izinnya dikeluarkan. Kemudian itu kan cita-cita Indonesia tentang masyarakat adil dan makmur. Kita sebagai umat Islam kan nilai-nilai Islam juga punya cita-cita tentang bagaimana gambaran baldatun thayyibatun wa barun ghafur. Jadi negara gambaran cita-cita Islam ini gimana Pak Kiai? Ada kecocokan dengan cita-cita Indonesia atau gimana kira-kira? Ya sangat Selaras artinya ya? Cocok ya? sama. Oh sama, berarti ada titik temu ya? Ya, titik temunya itu ya apa? Cita-cita Indonesia ini terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Dan masyarakat itu harus adil. Dan tetapi, itu dari Islam ya? Iya, dan harus makmur. Nah, Islam itu pernah mencontohkan, merealisasikan masyarakat makmur dan adil dengan kemakmuran yang kemudian kemakmuran itu diterapkan di seluruh masyarakat, itu artinya adil. Bahkan kalimat yang ada di Indonesia itu keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini pernah dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mewujudkan kesejahteraan. Konsepnya beliau, yang mohon maaf beliau memerintah itu hanya 2 tahun 9 bulan. Beliau di tahun pertama, income-nya nih sederhana sekali, hanya zakat. Kalau Indonesia berkali lipat, berpuluh kali lipat dari income itu mestinya. Income-nya itu hanya zakat. Tapi pemerintahannya benar-benar untuk pengabdian kepada masyarakat. Makanya di dalam Islam seorang pemimpin itu orientasinya harus untuk masyarakat. Tasarruful imam ala ra'yah manutun bil maslahah. Kiprah seorang pemimpin untuk rakyatnya harus diorientasikan pada kesejahteraan rakyat. Ini. Nah, di zaman Umar bin Abdul Aziz, di tahun pertama zakat secara intensif dikumpulkan. Semua muzaki, semua mereka yang wajib mengeluarkan zakat harus mengeluarkan zakatnya. Hasil zakatnya ditasarrufkan untuk kemaslahatan rakyat. Bagaimana caranya? Semua rakyat harus punya pekerjaan. Maka hasil zakat itu digunakan untuk mendidik dan memberi modal mereka-mereka yang tidak punya pekerjaan. Sehingga mereka punya pekerjaan semua. Mendidik dan memberdayakan, ya, memberi modal. Di tahun kedua, semua orang sudah punya pekerjaan dan sudah punya penghasilan, bukan hanya sekedar tidak akan menerima zakat mereka karena tidak lagi mustahik, tapi mereka bisa mengeluarkan zakat. Ini berarti di tahun kedua, nanti dulu. Sehingga kemudian di tahun kedua tidak ada orang mau menerima zakat. Perolehan zakat besar sekali. Sehingga, mohon maaf, zakat itu diletakkan di atas gunung. Jangan dibayangkan gunung seperti sekarang yang ada di Indonesia, tapi gunung di padang pasir sana, gunung yang ada di
negara-negara Arab itu kan batu dan pasir. Itu ditumpahkan di sana untuk kemudian dimakan oleh binatang-binatang, utamanya burung-burungan, sampai ada istilah pada zaman beliau, maja'at tuyur fi zamanihi. Tidak ada burung yang lapar di zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah, ketika seorang pemimpin itu orientasinya begitu, melakukan kiprahnya untuk kepentingan masyarakat, maka yang sejahtera bukan hanya sekedar masyarakat, binatang sejahtera. Makhluk bisa Itu sejahtera. langkah pertama. Semua rakyatnya diberikan dan diberdayakan memiliki pekerjaan. Nomor 2, tidak punya hutang. Sehingga tidak ada kegelisahan dalam kehidupan masyarakat itu. Iyyakum wad-daina fa innahu hammun bil-laili wa madallatun fin nahari. Janganlah kamu hutang, maka sesungguhnya hutang itu akan membuat kamu susah di malam hari, hina di siang hari. Karena begitu membuka pintu, debt collector berada di depan pintunya. Sudah nggak tenang itu ya. Ya. Jadi di zaman Umar bin Abdul Aziz, semua yang punya hutang dibayar negara. Ini anak muda dinikahkan ketika saatnya sudah harus nikah. Sebab ketika tidak dinikahkan oleh negara, kadang-kadang mereka tidak mampu untuk menghadapi pernikahan. Mohon maaf. Untung kalau ada orang tuanya. Ada orang tuanya pun, orang tuanya tidak mampu. Karena apa? Mereka harus membayar mahar. Menurut saya nanti, ini kalau Indonesia sudah adil dan makmur, harus ada penanganan mahar dibayar negara. Dibantu oleh negara. Dan tidak usah mahal-mahal kok. Kalau di daerah-daerah itu cukup 1 juta gitu saja. Kemudian pengulunya, modinnya, itu diberi insentif ketika melaksanakan pernikahan. Diberi insentif oleh negara. Sehingga kemudian gratisnya itu membawa barokah. Sekarang mungkin sudah gratis. Mungkin saya tidak tahu. Tetapi tidak membawa barokah karena walaupun gratis itu tidak mendapatkan insentif. Sekali menikahkan dapat sekian. Seperti kalau pramugari atau pilot, sekali terbang dia dapat insentif walaupun sudah ada gajinya. Ini harus begitu. Nomor berikutnya, semua rakyatnya harus punya rumah. Ya tentu bukan rumah yang baik, yang sederhana. Banyak sekali masyarakat yang tidak punya rumah. Terjamin pendidikannya. Sekarang sudah sebetulnya, tinggal mengintensifkan saja. Ya. Sudah banyak beasiswa dan seterusnya. Dan sudah ada Bosnas, Bosdas, Bosda, itu sudah. Tapi ada ketidakadilan di Indonesia ini. Madrasah itu tidak bisa dapat Bosda. Itu. Kalau Bosnas dapat, Bosda tidak dapat. Ini dianggap hal yang biasa karena tidak ada nomenklaturnya, tidak ada payung hukumnya. Mereka berkata demikian. Saya selalu mengatakan kepada mereka, payung hukumnya, payung hukum nomor 1 di Indonesia. Apa? Preambul Undang-Undang Dasar 45, keadilan sosial untuk bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini tidak boleh yang begini-begini nih. Koreksi, mudah-mudahan perkataan saya ini didengar ini, mudah-mudahan. Bisa jadi Pak Jokowi kalau diberitahu terkejut. Terkejut. Ada perlakuan diskriminasi kepada sesama bangsa Indonesia. Itu. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Nah, mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Jokowi. Kemudian apa yang mau disampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia, kepada umat Islam, agar Indonesia benar-benar adil dan makmur? Marilah seluruh bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk ikut serta mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan. Karena itu adalah sebuah tanggung jawabnya. Seluruh bangsa Indonesia punya tanggung jawab itu, yang hidup di alam kemerdekaan. Karena itu adalah pesan kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan itu sebagai
jembatan emas untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 77 tahun. Masyarakatnya belum adil, belum makmur, belum makmur. Kenapa belum makmur? Pemerintahnya tidak berorientasikan untuk memakmurkan masyarakat. Kalau presidennya Pak Jokowi luar biasa getolnya, di Jawa Timur gubernurnya luar biasa. Dan kalimat itu loh saya mendengar dari gubernur Jawa Timur. Walaupun sebetulnya itu ada dalam Al-Ahkamus Sultaniyah. Tetapi di daerah-daerah, Masya Allah, bupati itu program-program yang dilakukannya adalah program-program yang ketika dilakukan itu bermanfaat bagi dirinya dan bagi kelompoknya, OPD-OPD, SKPD-SKPD. Ketika membawa hasil untuk mereka, program itu dilaksanakan. Ketika tidak dilaksanakan, betapapun itu untuk kemaslahatan umat. Ya apa hasilnya kalau kemudian bahwa umat disejahterakan, dicarikan pekerjaan semuanya, dimotivasi dan kemudian diberdayakan untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian melihat ke bawah banyak yang tercekik oleh rentenir-rentenir, dibebaskan. Ya dengan persyaratan membuat surat perjanjian tidak akan lagi hutang ke rentenir-rentenir. Tidak ada perhatian itu. Karena apa? Tidak akan menguntungkan kepada bupati dan kepada SKPD ataupun OPD-OPD. Ini penyebabnya kenapa tidak adil dan makmur. Makanya saya mempunyai cita-cita, kepingin saya membuat di Mojokerto, tempat saya. Itu nanti mewujudkan Mojokerto menjadi Mojokerto yang adil dan makmur, yang orientasinya yaitu tadi semua rakyatnya punya pekerjaan, rakyatnya tidak punya hutang, semua rakyatnya punya rumah walaupun sederhana. Ya kemudian anak mudanya bisa dinikahkan, pendidikannya mereka terjamin semuanya, bisa melaksanakan pendidikan, semua sekolahnya harus menjadi sekolah yang terbaik di Indonesia. Ya sekolah-sekolah percontohan. Karena ini sumber kesejahteraan itu. Dan mereka dipastikan akan selalu bisa diobati kalau sakit, mendapatkan pantongan dari kepala desanya dan bekerja sama dengan puskesmasnya dan kemudian dengan rumah sakit setempat. Apalagi ada BPJS sekarang, yang BPJS-nya nanti harus betul-betul dipertanggungjawabkan. Jangan kemudian BPJS untuk apabila berkaitan dengan obat-obat yang murah, kalau obat-obatnya mahal kemudian BPJS tidak berlaku, jangan demikian. Ya kita ini kan orientasinya untuk kesejahteraan rakyat. Nah ini nanti akan dijadikan miniatur. Kalau sudah itu kemudian menjadi percontohan bagi proyek nasional ya, kabupaten kota yang lainnya, dan kemudian secara sinergis mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur. Pemirsa, kita berharap Indonesia ke depan bisa mewujudkan cita-citanya, yaitu masyarakat adil dan makmur. Ini selaras dengan narasi Al-Quran, yaitu negara baldatun toibatun warubun ghafur. Terima kasih Pak Kiai sudah datang di Dialog Kebangsaan. Pemirsa, terima kasih, sampai berjumpa kembali.